Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada raja Yaman namanya Tabban As'ad. Ini saya mau cerita terkait sama hal yang sangat penting banget dalam hidup kita tuh. Saya rasa ini salah satu hal terpenting. Dulu ada raja Yaman beratus tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namanya Tabban As'ad. Dia melakukan sebuah safari perjalanan, sebuah perjalanan antar negara. Itu biasa tuh dilakukan raja-raja pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Pimpinan-pimpinan negara biasa mengadakan lawatan ke berbagai macam negara. Tabban As'ad bersama dengan rombongannya. Rombongannya itu ratusan orang, terdiri dari menteri-menteri, terdiri dari bawahan-bawahannya, terdiri dari ulama-ulama yang dia bawa, dan terdiri dari panglima-panglima. Ratusan orang dia bawa ini sebagai sebuah rombongan lawatan antar negara. Sebagai seorang raja, dimanapun tempatnya selalu mendapatkan jamuan, selalu mendapatkan sambutan, disiapkan segala sesuatunya. Karena sebelum datang tuh kirim surat dulu kan, kirim surat dulu, diberitahu akan sampai sekitar tanggal sekian gitu. Jadi mereka semuanya yang didatangi udah punya persiapan. Dari mulai tari-tarian, suguhin makanan-makanan, bahkan gak jarang mereka tuh dipersiapkan budak-budak perempuan untuk menghibur mereka gitu. Semua negara, semua daerah kecuali Mekah. Begitu ada di Mekah, gak ada sambutan, gak ada tari-tarian, gak ada pembacaan syair-syair, puji-pujian. Bahkan gak disiapin apa-apaan. Mereka sendiri harus bangun tenda, mereka sendiri harus masak, mereka sendiri harus mengusahakan perjalanan tersebut. Sebenarnya gak apa-apa, tapi sebagai seorang raja tersinggung dong. Kenapa nih daerah ini nih, negara ini nih, kenapa tidak menyambut saya, tidak memperlakukan saya dengan hormat? Dikumpulin para ulama-ulama yang dia bawa, yang ngerti kitab-kitab yang terdahulu, yang mengerti ajarannya Nabi Isa, yang ngerti ajarannya Nabi Musa gitu. Kumpulin. Dia bilang, kenapa saya diperlakukan seperti ini di daerah ini? Ulama tersebut menjawab, mohon maaf Tuan, karena mereka ini punya Ka'bah. Ka'bah itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Karena mereka sudah diberi rumah Allah yang mereka hormati, yang mereka muliakan, dan sesuatu yang paling mulia ada di atas muka bumi ini,
masa itu, ya, hal termulia di atas muka bumi ini adalah Ka'bah. Dia bilang karenanya mereka tidak dapat menghormati yang lainnya. Mereka merasa tidak perlu menghormati siapapun dan apapun. Mereka udah punya yang paling mulianya. Rajanya marah, kemudian dalam hati berniat, akan saya hancurkan Ka'bah batu demi batu. Akan saya ratakan Ka'bah serata tanah. Kalau gara-gara ini mereka nggak bisa hormatin saya akan hancurkan Ka'bah. Dalam hati. Sehingga sekalian, besok paginya dia bangun tidur sakit yang luar biasa. Gak bisa gerak dari atas tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain, sakit, terbujur kaku. Sampai akhirnya didatangkan tabib demi tabib, dipanggilkan orang-orang pintar yang mengerti ilmu-ilmu kesehatan, semuanya tuh panggilin, dari yang herbal, dari yang kesehatan secara medis, semuanya. Tapi tidak juga sembuh, gak sehat-sehat juga. Satu hari ada datang seorang rahib, seorang tabib yang juga rahib, pendeta Yahudi, ya, rahib. Dia bilang, saya akan berusaha untuk mengobati Tuan Raja, tapi punya syarat. Apa syaratnya? Ada dua. Dia bilang, yang pertama, jangan ada orang lain di antara kita, saya berdua sama Tuan Raja aja. Syarat yang kedua, Tuan Raja harus jujur sama saya. Ya, namanya orang sakit udah kayak gitu, Tuan Rajanya bilang, ya udah, yuk kita penuhin. Para penjaga-penjaganya sebenarnya was-was, takut tar rajanya diracun, dibunuh, kan gimana gitu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, yang penting saya sehat dah. Semuanya suruh keluar. Jadi raja berdua rahib ini aja. Tabibnya ini, rahibnya ini bilang, dia bilang, Tuan Raja, sekarang saya mau Tuan Raja jujur. Adakah niat buruk yang Tuan Raja niatkan di dalam hati? Nih, hati-hati sama niat buruk. Kamu belum tentu dikasih sakit kayak Tuan Raja ini, belum tentu. Tapi takutnya dikasih hal-hal lain yang juga akan menyiksamu, dunia bahkan akhirat. Hati-hati sama niat. Kalau suami meleng nih, nanti saya mau ambil dompetnya. Niat, nih kan. Niat jelek sama orang, niat berbuat buruk. Kalau umur saya sampai tua, udah 60-an tahun, saya mau lepas jilbab. Orang yang ada tambah tua tambah solehah, dia malah niatnya kayak begitu. Hati-hati sama niat buruk, hati-hati sama niat buruk. Suami ketahuan selingkuh, kalau gitu saya mau cari laki-laki lain yang lebih ganteng. Niat sesuatu kalau belum dikerjain kan namanya niat. Hati-hati meniat. Niat buruk tuh orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu.
dan Allah akan memberimu sesuai dengan niatanmu tersebut. Artinya dari sejak niat kamu sudah akan dibalas. Hati-hati sama niat buruk. Rajanya begitu diingetin kayak gitu, rajanya baik, orang baik, kecuali bahwa dia tersinggung, begitu kan? Nah, orang baik pun juga bisa tersinggung. Jadi dia bilang, oh iya, saya ada niat buruk. Apa itu? Saya mau meratakan Ka'bah dengan tanah. Kenapa gitu Tuan Raja? Akhirnya kasih tahu tuh ceritanya. Kalau gitu Tuan Raja, saya nggak akan kasih obat apa-apa sama Tuan Raja. Cukup dengan Tuan Raja taubat dari niat buruk tersebut, dengan mengatakan bahwa ya Allah, saya cancel niat saya nggak jadi niat kayak gitu ya Allah. Akhirnya Tuan Raja pun malam hari itu mengganti niatnya. Saya nggak akan meratakan Ka'bah, tempatmu dengan tanah, rumahmu dengan tanah. Ampuni saya ya Allah. Ibu sekalian, beriman kepada Tuhan, Tuan Rajanya beriman kepada Allah. Akhirnya besok paginya sembuh, seperti nggak pernah sakit apa-apa. Malah Raja pun berniat, saya akan memakaikan Ka'bah baju kiswah, kiswahnya Ka'bah. Kabarnya Raja ini, Tabban As'ad, adalah orang pertama yang memakaikan bajunya Ka'bah. Pemberi tutup Ka'bah itu dia, orang pertamanya. Namanya Raja Tabban As'ad. Pulang nih dari arah Mekah mau menuju kota Yaman, mau menuju negeri Yaman. Kemudian mampir di Yathrib. Nah, itu memang arah perjalanannya tuh, dari Mekah ke Yaman itu lewatin Madinah. Makanya hawanya Madinah itu deket sama hawanya Hadramaut. Nah itu begitu masuk tuh dari Madinah itu nggak jauh, kemudian Hadramaut, hawanya itu nggak beda karena memang nggak terlampau jauh. Hadramaut itu Yaman, tempat kami dulu sekolah. Tempat saya sekolah. Kami siapa? Oke lah. Ya, tempat saya sekolah ya. Yang di sini ada yang kelulusan Yaman? Anak-anaknya insya Allah, cucu-cucunya insya Allah. Biar ada yang jadi murid-muridnya Habib Umar bin Hafiz, biar ada yang jadi murid-muridnya Hubabah Nur insya Allah, amin. Sehingga sekalian, akhirnya nyampe di Yathrib, disambut, dimuliakan seperti mana di daerah-daerah yang lain. Pulang, besoknya nih mau pulang, Tuan Rajanya kan pengumuman tuh, besok kita mau berangkat pulang ya, jadi disiap-siap dari malam ini. Ada beberapa ulama datang menemui beliau. Dia bilang, Tuan Raja, maafkan kami, saya dengan beberapa orang di antara para ulama-ulamamu ini nggak mau ikutan pulang. Besok nih kami nggak mau ikutan pulang. Oh, hanya cinta kan, jatuh cinta nggak tahu. Kenapa nih nggak mau pulang? Apa kamu mau buka usaha di tempat ini mungkin? Kamu lihat nih kayaknya tempat strategis untuk buka usaha. Apa? Kalau alasan kalian itu tidak dapat saya terima, saya akan paksa kalian untuk ikut pulang kembali bersama dengan saya ke Yaman. Kota Yathrib akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhiruz zaman. Ini masih, nabinya masih kurang 200-300 tahun dari lahir. Itu ulama-ulama pada masa tersebut sudah tahu bahwa Yathrib ini Tuan Raja
akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhiruz zaman. Kami berharap kami menikah, punya anak, punya cucu, cicit, sampai kalau nabinya hadir, nabinya hijrah ke tempat ini, cucu-cucu kamilah yang akan menyambut kehadirannya. Tuan Rajanya bilang, masuk di akal, dapat saya terima. Baik kalau gitu, kalian berapa orang ini aku izinkan untuk tinggal. Besok paginya Tuan Raja kasih sisa-sisa uang, kasihin. Kemudian dia titip surat. Dia bilang, tolong sampaikan surat ini untuk Nabi akhiruz zaman. Nabinya belum ada, tapi kan turun temurun, kasihin. Sampai nabinya beneran ada, kasihin. Tulislah suratnya, kasihin kepada pimpinan ulama tadi nih, yang tadi malam laporan itu. Pulang Tuan Rajanya. Beratus tahun kemudian, 300-an tahun kemudian, kita tahu bagaimana kejadiannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian yang saya muliakan, karenanya kenapa Madinah itu, karenanya saya sering sampaikan, buat cinta tuh nggak perlu jumpa. Cinta sama seseorang, enggak. Itu yang kita pelajari. Bahkan sebelum mereka, ustadz pertama, guru pertama, dai pertama, diutuskan Mus'ab bin Umair ngajarin mereka Quran, ngajarin mereka tentang Islam, ngajarin mereka tentang iman, ngajarin mereka tentang Nabi Muhammad. Rasa yang ada dalam hati Mus'ab bin Umair mengalir kepada orang-orang Yathrib, berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Sampai yang kita tahu, Nabi ketika hadir 2 tahun kemudian, Madinah sudah gegap gempita menyambut Nabi Muhammad. Kenapa? Orang Madinah itu mudah menerima Islam. Nabi Muhammad cerita hatinya lembut-lembut. Orang Madinah hatinya lembut-lembut. Kenapa orang Madinah hatinya lembut-lembut? Karena niat baik kakek-kakeknya, niat baik orang tuanya. Ini nih yang saya sampaikan tadi, salah satu hal penting kamu hidup di atas muka bumi ini, benerin niat, bagusin niat. Sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dari niatnya. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Niatnya pengen tinggal di Madinah buat apa? Bukan karena naksir pan, bukan karena pengen buka usaha, bukan karena pengen jadi pejabat, bahwa tempat ini yang paling baik atau melarikan diri. Habisnya saya putus cinta, jadi saya pindah aja dah ke Madinah. Enggak gitu. Orang-orang tersebut, para ulama-ulamanya Tabban As'ad, dulu mereka memutuskan untuk tinggal di Yathrib dengan harapan agar anak-anak kami menjadi ansar Rasulillah, agar anak-anak kami menjadi penolongnya Nabi Muhammad, agar anak-anak kami dapat menjadi orang-orang yang menyambut Nabi Muhammad, agar anak-anak keturunan kami nantinya, entah yang keberapa, saat Nabi Muhammadnya hijrah ke kota ini, keturunan-keturunan kamilah yang kelak akan menyambut beliau.
niatnya bagus. Jadi mereka niat hijrahnya begitu, ketika kawin juga niat kawinnya begitu. Ini nikah nih biar nanti dapat anak-anak keturunan yang nanti keturunan saya itu akan menjadi orang-orang yang nyambut Nabi Muhammad. Urusannya tentang Nabi Muhammad, niatnya tentang Nabi Muhammad, niatnya pengen jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, Allah kasih. Makanya kamu, kalau kamu kesian sama anak-anak kamu kesian sama cucu-cucu kamu. Ini biasanya orang kesian sama cucunya lebih besar daripada kesian sama anaknya, betul? Sayang sama cucu tuh lain daripada sayang sama anak, betul? Sayangan mana, anak sama cucu? Cucu. Saudaraku sekalian, saya mulakan, kalau kamu sayang sama anak, sayang sama cucu, nih saya kasih tahu. Gimana ya Ustazah, saya tuh kalau bayangin anak saya dijahatin orang, anak saya nggak jadi anak yang soleh gitu, jadi anak yang bandel. Apalagi kalau saya bayangin, ya Allah di akhirat nanti anak saya gimana nasibnya. Kamu kesian, kepengen anak kamu bisa jadi orang baik-baik, bisa jadi orang yang terjaga, nggak dijahatin orang, nggak berkumpul dengan orang-orang jahat. Kamu pengen kayak begitu, anak kamu, cucu kamu, mulai dengan bagusin niatmu yang bagus. Niat apa Ustazah? Nih kalau yang adik-adik nih masih muda-muda nih, Dek, niat kalau nanti kamu nikah, niatin nikahmu mau nyari ridha Allah, mau nyari cintanya Rasulullah. Niat saya nikah biar nanti dapat keturunan. Kalau nanti saya dapat keturunan, akan saya didik biar jadi prajurit-prajuritnya Nabi Muhammad, biar jadi orang-orang yang bela agamanya Nabi Muhammad. Kalau saya punya anak pinter-pinter, saya akan sekolahkan ilmu agama biar pada deket sama Nabi Muhammad, biar pada ngerti jadi umatnya Nabi Muhammad, biar bela umatnya Nabi Muhammad. Nah tuh, niat-niat bagus itu ngaruh, ibu-ibu sekalian, itu ngaruh. Bahkan urusan nikah, nggak usah punya anak deh, urusan nikah nih, jangan asal mau ganteng dikit udah aku tak mampu hidup tanpamu lah. Baru ada laki-laki ngasih pulsa 50.000 udah ngikut aja. Ya ampun, diajakin pacaran mau, padahal pacarannya juga timbangan duduk-duduk di bawah pohon doang. Sekalinya diajak makan, perginya juga ke pecel lele. Aduh dek, saya nggak lagi ngecilin urusan pecel lele ya. Saya sedang membuat kamu berpikir, masa gara-gara urusan pecel lele kamu jadi ngerjain dosa? Masa gara-gara urusan-urusan yang tidak seberapa kamu kehilangan harga dirimu hingga kemudian dekat dengan perzinaan? Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai urusan yang tidak seberapa menjadikanmu jauh dari surga. Jangan sampai urusan tak seberapa menjadikanmu jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nikah niatnya yang bagus, niatnya yang bagus, makanya nyarinya juga yang benar. Jangan asal wibawa mobil, wibawa kartu kredit. Jangan
Jangan asal begitu, tapi kita lihat bagaimana urusan dia sama Allah, bagaimana agamanya. Ustazah, kalau kita nggak tahu gimana agamanya, kelihatannya sih kayaknya soleh, tapi kan kayaknya ya. Apa nih yang harus dilakukan? Istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Kalau udah ketahuan, kata Allah, bagus, bismillah, segerakan. Nggak usah pakai pacar-pacaran. Miliki harga diri. Kalau ada laki-laki yang berusaha untuk mendekatimu, mengajakmu untuk berpacaran, kasih nomor telepon bapakmu, minta dia buat melamarmu. Sesudah kamu istikharahkan, hasilnya bagus, bismillah. Niat mesti yang bagus. Ngapain kamu nikah? Sebab nikah adalah setengah agama. Allah memerintahkan saya untuk melakukannya. Ngapain kamu nikah? Sebab nikah adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepada umatmu, jika mereka mengaku mencintai Allah, ikutilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Kita nikah, hasilnya yuhibbukumullah, kamu akan dicinta oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni segala dosa-dosa kalian oleh Allah. Enak. Makanya mesti benerin niat. Orang tuh kalau nikah karena Allah, cintanya nggak akan tertolak, cintanya nggak akan bertepuk sebelah tangan. Ada yang dicinta oleh suaminya, ada yang dicinta langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, hingga hatinya tak lagi peduli apakah suaminya cinta padanya atau tidak. Hingga hatinya yang ada adalah memberi, terus memberi, tanpa memandang bagaimana perlakuan suaminya kepada dirinya. Enak. Orang kalau niatnya benar dalam berbagai macam hal, nggak bakal sia-sia. Nggak usah yang besar-besar deh, urusan nikah, urusan punya anak, itu emang perlu banget buat benerin niat, bagusin niat. Bahkan sekedar kamu hadir di majelis ini pada pagi hari ini, coba perhatikan niatmu apa, motivasimu yang menggerakkanmu untuk hadir di majelis ini tuh apa? Pengen lihat Ustazah Halimah. Ya udah, dapatnya cuman segitu doang. Likulli imri'in manawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya tersebut. Tapi kalau niatnya hal-hal yang besar-besar, niatnya kepengen biar dapat ridhonya Allah, niatnya kepengen dapat ampunan Allah, niatnya kepengen denger banyak hal tentang Nabi Muhammad, niatnya pengen belajar cinta, niatnya pengen kumpul sama pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Kalau niat-niatnya itu banyak dan bagus-bagus, maka kamu akan diberi oleh Allah sesuai dengan niatmu tersebut. Ada orang niat hadirnya cuman biar saya mau cari tentengan, biar dapat souvenir misalnya, atau mau kenalan sama Sohibul Bait misalnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ya niatnya cuman segitu aja. Apalagi kalau niatnya lebih
lebih rendah lagi daripada nganggur dah di rumah. Sekedar daripada nganggur di rumah, ya ampun, niat kecil amat bu. Ini yang modelan beginian nih, begitu di tengah-tengahan hadir, dapat WhatsApp dari temennya, kamu kok nggak kelihatan, bukannya nemenin saya belanja di pasar? Ayo dong nih, ntar kamu saya bayarin ayam sepotong atau ayam seekor. Kayaknya bangun deh dari majelis, lebih ngejar ayam daripada duduk di majelis-majelis kita. Karena memang masalahnya tergantung dari niat. Yuk bismillah, benerin niat, bagusin niat. Niat yang bagus buat apa? Lillah wali rasulih. Niat karena Allah, niat karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah diajarin nih sama ulama-ulama dari zamannya Taban As'ad untuk meniatkan hidup mereka biar nanti anak cucu mereka menjadi orang-orang yang akan mencintai, akan menolong, akan menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang hijrah ke Yathrib. Datang Nabi Muhammad, sebelum datang tuh udah pada latihan tola al-badru alaina. Begitu Nabi Muhammadnya datang tuh kan ceritanya hari itu di pertengahan atau awal-awal bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabiannya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Mereka tuh udah nungguin dari beberapa hari sebelumnya, karena mereka dengar Nabi Muhammad tuh udah berangkat hijrah dari Mekah gitu. Biasanya kalau berangkat hijrahnya hari Senin ya kayak Selasa, Rebo datang. Mereka nggak tahu bahwa Nabi Muhammad tuh sembunyi dulu di Gua Tur 3 hari. Mereka nggak tahu bahwa Nabi Muhammad mampir dulu ke Kuba, kemudian membangun masjidnya yang pertama, yaitu Masjid Kuba. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi mereka tiap hari ini nungguin, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai lebih dari seminggu. Nah, nabinya kok nggak datang-datang, was-was, hati takut, gelisah. Kenapa gitu? Cinta. Jadi kalau kamu malam-malam suami kamu belum datang juga dan kamu khawatir, atau anak kamu malam-malam kok belum datang juga kamu khawatir, itu karena kamu cinta. Ya emang mesti khawatir. Kok anak jam 12 belum datang juga ya? Nggak apa-apa dah. Nggak gitu caranya bu, dicariin. Ya kan begitu ya? Cariin gitu. Tanyain kiranya di mana dia gitu. Orang kalau cinta ya pasti ada khawatirnya. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai hari itu mereka tuh asalnya lagi nungguin. Begitu datang waktu zuhur, mereka mau balik nih, mau makan, mau sholat gitu kan, mau isoma, istirahat, sholat, makan. Mereka mau pulang, tiba-tiba ada yang teriak dari atas pohon, Inna huja, kayaknya datang tuh kayaknya datang tuh. Orang pada balik lagi, mereka liatin dari tempat-tempat yang tinggi. Iya benar datang. Nabi Muhammad beneran datang. Tungguin sama mereka, kan dari mulai yang kelihatan kecil tuh dari jauh, gurun-gurun pasir, sampai kemudian masuk ke gerbang kota Madinah, berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar naik unta, Nabi Muhammad naik unta. Sayyidina Abu Bakar kayak ngerasa, saya kan tugasnya nganterin nih, jadi beliau paham nih bintangnya Nabi Muhammad, saya nggak usah ikut-ikutan ada di dekat Nabi Muhammad. Tapi kan karena orang Madinah belum pada tahu yang mana Nabi Muhammad, jadi sama Sayyidina Abu Bakar beliau tutupin tuh, Nabi Muhammadnya ditutupin pakai ridanya mukanya.
tutupin dulu, baru begitu deket dengan orang-orang udah mulai masuk ke pemukiman penduduk, sama Sayyidina Abu Bakar dibuka tudungnya Nabi Muhammad, dibuka surbannya Sayyidina Abu Bakar di wajah Nabi Muhammad, sehingga mereka semuanya bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada sirrun nadrah, ada rahasia melihat dan dilihat. Karenanya saya kasih tahu, kalau di majlis jangan pakai cadar. Paham? Kenapa gitu? Kenapa kalau di majlis jangan pakai cadar? Kamu nggak tahu di majlis nih kumpulnya orang-orang soleha. Wajahmu dilihat sama seseorang di antara waliyah min auliyaillah yang ada di majlis, bisa jadi penyebab keselamatanmu sampai akhirat. Makanya jangan pakai cadar di majlis. Kalau mau pakai cadar di luar pas banyak laki-laki, gitu kan ya? Oh, ini tengah-tengah laki-laki kagak pakai cadar. Giliran di majlis pakai cadar, lah ngapain? Nah, gitu caranya. Cuman memang harus kita jagain di majelis-majelis kita, jangan ada yang foto, jangan ada yang video ke mukanya orang. Kalau misalnya fotonya dari belakang saja kelihatan belakang-belakangnya doang, itu juga kecil-kecil kepalanya, itu nggak apa-apa. Kan gitu ya? Nah, gitu. Makanya kalau ibu-ibu nanya, Ustazah kan pakai cadar, kenapa kalau ngajar nggak pernah pakai cadar? Saya pengen melihat dan dilihat. Saya kepengen saya bisa melihat ibu-ibu semuanya, dan juga saya kepengen dilihat sama ibu-ibu semuanya. Siapa tahu nih diantara yang hadir ada waliyah min auliyaillah, ada perempuan-perempuan yang doanya mustajab, ada perempuan-perempuan yang sangat dicinta sama Allah. Saya dapat keberkahan dari dilihat oleh perempuan-perempuan yang semacam itu, gitu ya. Dan juga agar kita bisa saling bertatap muka, saya bisa lihat senyum teman-teman semua yang hadir di tempat ini, dan teman-teman juga bisa lihat senyum saya yang cukup manis ini, gitu kan? Enak kan? Jadi jangan foto, jangan video. Ada sirrun nadrah, ada rahasia melihat dan dilihat. Para sahabat memandang wajah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun memandang wajah para sahabat. Nabi Muhammad tersenyum kepada semua para sahabat yang ada di Yathrib pada waktu tersebut. Banyakannya juga emang orang-orang Mekahnya udah pada datang tuh. Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah juga sudah pada berdatangan, sudah tinggal di sana. Nabi Muhammad tersenyum pada mereka, mereka tersenyum kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun hujan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Habisnya Nabi Muhammad lewatin nih, mereka bergemuruh mengumandangkan ucapan selamat datang. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Tola al badru alaina, purnamanya sudah terbit di atas kita. Nabi diibaratkan sebagai purnama. Min thaniyatil wada, datang dari arah bebukitan kota Mekah. Wajib syukru alaina, kita harus pandai menghargainya, kita harus pandai mensyukurinya. Mada'a lillahi da, sebab dia akan mengajak kita menuju surga.
sebab dia akan mengajak kita menuju kebaikan. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai yang terutus kepada kami, ji'ta bil amril muta', engkau datang dengan perkara yang akan kami patuhi. Niat lagi tuh, nabinya baru datang, mereka udah niatnya bil amril muta', apapun yang kau suruh wahai Nabi Muhammad, kami akan sami'na wa ata'na, kami akan dengar dan kami akan patuhi. Kita kalau niat mau hadir majelis juga gitu, ya Allah, saya mau hadir majelis nih, apapun yang akan disampaikan saya akan dengarkan dan saya akan patuhi. Nasihat-nasihat yang akan disampaikan saya akan mematuhinya ya Allah. Jangan mikirnya sudah Halimah nih ilmunya bisa ditanggung jawab apa enggak nih ya, ini kira-kira ilmunya akurat apa enggak nih ya, kok beda sama ustadz yang enoh. Ini sebenarnya yang mana nih yang saya ikutin ya, lah kau udah kayak begitu tuh dari awal-awal udah susah tuh. Sebab Allah wa innama likulli imri'in ma nawa, semua orang hanya akan diberi oleh Allah sesuai dengan niatnya. Orang-orang Madinah nih ngerti banget caranya, baru datang aja pujiannya gitu, ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta', engkau terutus kepada kami wahai Rasulullah dengan membawa perkara yang kami siap untuk patuhi. Ji'ta syarraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota kami ini wahai Rasul. Ini kota kami jadi mulia dengan kedatanganmu, jadi bercahaya dengan kedatanganmu. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai seindah-indah pendakwah, seindah-indah penyeru kebaikan, seindah-indah orang yang mengajak kami menuju Allah. Gitu. Anak kecil-kecil pada nyanyi, perempuan-perempuan pada berdendang, pada nabu-nabu rebana, laki-laki semuanya tuh pada bersenandung bersama-sama. Saat itu tentu saja belum turun ayat hijab, sehingga pada kumpul semuanya, laki, perempuan, kecil, dewasa, semua. Meskipun tentu saja bahkan dari sebelum turun ayat hijab, perempuan-perempuan pada zaman tersebut sudah pandai menutup aurat-aurat mereka karena malu. Biar kata nggak berpendidikan, nggak beriman, orang tuh kalau punya rasa malu pasti akan berpikir untuk menutup anggota tubuhnya, bukan begitu? Walaupun nggak beriman bu, emang enak telanjang? Emang nggak malu telanjang? Emang nggak malu kelihatan pahanya, kelihatan dadanya? Ya malu. Mudah-mudahan Allah jaga diri-diri kita, kehormatan kita, kemuliaan kita, insya Allah. Ini perhatian nih buat ibu-ibu yang kalau beli ke tukang sayur, belanja ke tukang sayur, kerudungannya nggak tahu kemana tuh, pada ketinggalan. Apalagi kalau beli bakso depan rumah, tanyain bu, kayak perasaan kemarin pengajian pakai kerudung dah, sekarang kok nggak pakai kerudung? Iya buru-buru, ntar tukang sayurnya keburu jalan, ntar tukang baksonya pergi, kalau saya cari kerudungan dulu. Ya nggak gitu ya bu ya. Mudah-mudahan Allah jaga aurat-aurat kita, insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi kan waktu awal datang ke Madinah belum punya rumah. Nabi bukan orang yang belum datang bangunin buat saya rumah di sana, nggak gitu. Nabi nyampe dulu baru deh tuh kepikir buat bangun rumah. Bangun rumah kan juga nggak sebentar, dan malahan bu, Nabi Muhammad itu sebelum ngebangun rumah bangun masjid duluan. Makanya masjidnya Nabi itu selesai duluan daripada rumahnya Nabi Muhammad. Rumahnya Nabi Muhammad itu baru selesai 6 bulan sesudah Nabi Muhammad datang ke Madinah. Nah tinggalnya Nabi Muhammad di mana? Ini dia nih, sahabat Ansor, orang-orang Yathrib udah tahu semuanya, paham. Nabi kan belum punya rumah,
siapa tahu aja Nabi maunya tinggal di rumah saya, siapa tahu. Maka mereka pun ngelabur rumahnya, mereka pun rapi-rapiin rumahnya, ngecat rumahnya, mereka bagus-bagusin rumahnya. Ini kan nanti kalau Nabi ke rumah saya nih, ini kan rumah saya gede nih kan, saya mau tempatin Nabi Muhammad di sini nih, di kamar saya nih, yang ini nih, nanti biar sayanya yang pindah ke belakang aja. Semua orang-orang itu pada punya persiapan. Barangkali Nabi Muhammad di rumah saya, barangkali Nabi Muhammad di rumah saya. Mereka pun sudah merapi-rapikan rumah-rumah mereka. Jadi begitu Nabi Muhammad mulai lewatin rumahnya orang-orang, semuanya pada gini, ya Rasulullah, hadza baituna, inzil indana ya Rasulullah. Rasul, ini rumah saya loh Rasul, rumah kami nih, rumah keluarga kami. Rasulullah silahkan, kau kan belum ada rumah, tinggallah dulu di rumah kami ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah. Nabi nggak enak juga dipersilahkan kayak gitu kan. Nabi senyum aja. Tapi Nabi itu adalah seseorang yang tidak pernah memutuskan apapun, melainkan dengan istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah berkata apapun melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahnya nggak nyuruh ke rumah situ. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, katanya Nabi Muhammad gini nih, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan jalan unta saya, dia akan berhenti di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Saya ketika dengar kata-kata ini, saya merinding luar biasa. Saya sambil mikir, ya Allah, bahkan sang unta mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Masalahnya bukan unta sembarang unta, ia adalah untanya Nabi Muhammad. Bahkan unta dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan bergerak dan berhenti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk memberhentikan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik unta, seindah-indah unta, seberuntung-beruntung unta, dan kamu, saya, kita semua bisa jadi seberuntung-beruntung umat, seberuntung-beruntung perempuan jika kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Allah akan membimbingmu. Unta tuh jadi kayak begitu ketika dekat dengan Nabi Muhammad. Saat sang unta, Nabi Muhammad asnya, saat sang unta membawa manusia indah, baginda Nabi besar Muhammad, maka Allah langsung membimbing unta tersebut. Kamu, jika di dalam hatimu ada Nabi Muhammad, Allah akan senantiasa membimbing dirimu itu. Kamu jadi nggak bingung-bingung lagi, tahu kapan mesti berhenti, tahu kapan mesti bergerak. Kamu kalau dibimbing langsung sama Allah, tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Kamu ngerti, kamu mesti ngomong kayak gimana sama anak kamu mesti jawab apa sama suami kamu mesti ngomong gimana sama mertua, sama ipar, sama kakak, sama adik, sama saudara. Kamu bisa paham. Kenapa? Kamu dibimbing langsung oleh Allah. Caranya gimana? Yang dekat sama Nabi Muhammad, taruh Nabi Muhammad dalam bagian dirimu itu, seperti mana unta membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawalah Nabi Muhammad di dalam hatimu, Bu. Bawalah Nabi Muhammad di dalam hatimu, Dek. Bawalah Nabi Muhammad di dalam hatimu, Nak. Kamu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
Kamu akan jauh dari segala dosa-dosa. Kamu akan menjadi seorang istri yang solehah. Kamu akan menjadi ibu yang pandai mendidik anak-anakmu jika di dalam hatimu kamu bawa Nabi Muhammad. Belajarlah dari untanya Nabi Muhammad. Khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Biarkan jalan unta saya. Dia tahu di mana dia harus berhenti, sebab dia diperintah langsung oleh Allah. Ia dibimbing langsung oleh Allah. Sering banget kan perempuan-perempuan nanya sama saya, gimana dong saya ustazah ngadepin suami saya? Banyak tuh. Gimana ustazah saya ngadepin saudara saya nih, megelin. Gimana ustazah caranya ngadepin tetangga modelannya begini? Sering banget tuh pertanyaan-pertanyaan macam itu. Kamu kalau pengen tahu gampang. Kalau kamu dibimbing langsung sama Allah, semuanya akan jadi mudah. Kamu jadi ngerti apa yang harus kamu lakukan. Gimana caranya biar kamu dibimbing langsung sama Allah? Dekatilah Nabi Muhammad, dapatilah Nabi Muhammad. Habis kamu deketin, ketemu nih, dapat Nabi Muhammadnya, kamu ambil Nabi Muhammad, taruh dalam hati kamu, tutup pintunya, kunci, gembok kalau perlu. Jangan biarkan Nabi Muhammad, jangan biarkan cinta kepada Nabi Muhammad keluar dari hatimu karena apapun dan siapapun. Orang kalau ada Nabi Muhammad di dalam hatinya, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan, sebab dia selalu berada dalam bimbingan Allah. Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Habis Nabi ngomong kayak begitu, udah tuh nggak ada lagi yang nawarin, cuman deg-degan. Kalau Nabi Muhammad lagi lewat nih, untanya lagi lewat, wah semua mata nih ngeliatin rumahnya yang lagi dilewatin, ngeliatin sohibul baitnya nih, sohibul baitnya di ngeliatin Nabi Muhammad sambil harap-harap cemas, berhenti, mudah-mudahan berhenti, rumah saya nih berhenti, ya Allah berhenti, berhenti, berhenti. Ternyata jalan, ya sebelahnya lagi, rumah saya nih, kata tetangganya, berhenti nih. Kayaknya si Nabi Muhammad berhenti, rumah saya gede, rumah saya bagus, rumah saya udah habis saya ganti-ganti barang-barangnya, rumah saya, istri saya cantik. Nabi berhenti nih depan rumah saya, Nabi berhenti depan rumah saya. Subhanallah, Nabi jalan aja, ya sebelahnya lagi, terus begitu sampai lewatin satu rumah. Sahibul baitnya dalam hatinya bilang, tak mungkin Nabi manusia semulia itu tinggal di dalam rumahku, rumah dari seseorang yang sangat sederhana ini. Siapalah saya sampai Nabi Muhammad berkenan di tempat saya? Tak mungkin Nabi Muhammad berkenan untuk ada dalam rumah saya. Saya dengan segala kekurangan saya dengan segala aib-aib diri saya dan keluarga saya yang sangat sederhana, tak mungkin rasanya, bahkan sekedar berharap saya tidak berani membayangkannya. Tiba-tiba Nabi Muhammadnya berhenti, dia bengong. Hah, Nabi Muhammad berhenti? Rumah saya kan? Loh, Nabi Muhammadnya berhenti. Dia panik, dia sampai langsung masuk ke dalam rumahnya. Ada istri dan anak-anak yang kecil-kecil
lagi ngeliat juga Nabi Muhammad dari jendela rumah mereka. Dia bilang, Nabi Muhammad di rumah kita loh, Nabi Muhammad di rumah kita. Ayo cepetan, ini yang berantakan nih di bawah nih, kita naikin ke atas, buruan. Anaknya masih kecil-kecil, akhirnya buruan tuh pada rapi-rapi yang berantakan. Ini rumahnya siapa nih? Orangnya nggak ada, orangnya lagi masuk dalam rumah tadi itu. Habis itu dia keluar, Abu Ayyub Al-Ansari, orangnya keluar, ya Rasulullah, tafadhal indana ya Rasulullah. Air mata ngalir deras. Rumah saya ini Rasul, rumah saya ini Rasul. Ini rumah saya ya Rasulullah, rumah saya ya Rasulullah. Silahkan wahai Rasulullah, silahkan wahai Rasulullah. Abu Ayyub bercerita, saya pun menggandeng tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya merasa menggandeng dunia dan seisinya. Saya rasanya merasa menggandeng dunia dengan seluruh isinya ketika saya menggandeng tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Teman-teman saudaraku sekalian, Abu Ayyub mengajarkan kepada kita tawadhu. Tawadhulah kamu, sebab Allah bukan peduli kepada betapa indah bangunan rumahmu. Allah nggak peduli betapa cantiknya dirimu, betapa sehatnya badanmu. Allah nggak peduli betapa pinternya kamu buat makanan misalnya gitu. Allah peduli kepada hati. Makanya nggak semua orang bisa cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Itu pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Seperti mana yang tadi saya sampaikan, kamu kepengen dibimbing sama Allah, masukkan Nabi Muhammad dalam hati kamu, bawa Nabi Muhammad kemanapun kamu pergi. Tapi berapa banyak di antara kita yang ada Nabi Muhammad di dalam hatinya? Orang kayak gimana pun usaha, belum tentu Allah biarkan ada Nabi Muhammad di dalam hati seseorang. Allah hanya mau hati yang tawadhu, hati yang merasa dirinya bukan sesiapa, hati yang andai Nabi Muhammad berkenan untuk saya cintai, andai Nabi Muhammad membalas cinta saya, bukan karena saya layak untuk itu, akan tetapi karena Nabi Muhammad yang memang sangat baik. Andai di akhirat nanti mata saya tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, pantas betapa banyak dosa telah dilakukan oleh mata saya. Tapi andai di akhirat nanti ternyata mata saya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, dapat memandang wajah Nabi Muhammad, adalah karena rahmatnya Allah, adalah karena kasih sayang Nabi Muhammad yang memang meluas kepada siapapun. Adalah karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku muat bahkan untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Orang-orang yang tawadhu, yang merasa dirinya bukan sesiapa, mereka yang layak dipilih Allah untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Yuk belajar lagi, belajar terus buat cinta sama Nabi Muhammad. Orang-orang Ansor itu pada cinta sama Nabi Muhammad, tapi yang tawadhu kayak Abu Ayyub, tuh Abu Ayyub punya ketawaduan yang luar biasa.
Saudaraku sekalian saya muliakan, kabarnya dulu Bukit Sinai ya, Gunung Sinai itu kan gunung yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang jadi tempat bincang-bincangnya Allah dengan Nabi Musa. Allah ketika memutuskan akan ada gunung yang akan aku pilih untuk jadi tempat bincang-bincangku dengan Musa, hambaku, Nabi yang aku utuskan kepada Bani Israel. Gunung yang mana nih? Semua gunung mengajukan dirinya. Saya ya Allah, saya yang paling tinggi. Saya ya Allah, saya yang paling kuat. Ya Allah, di saya aja ya Allah. Kayaknya saya yang paling indah ya Allah. Pemandangannya paling cakep ya Allah, saya aja. Kecuali Bukit Sinai. Bukit Sinai ngerasanya kayaknya nggak pantas tempat saya. Siapalah saya? Jadi gunung juga nggak terlalu tinggi, pemandangan juga nggak terlalu indah. Saya emang nggak pantas ya Allah, nggak pantas. Kata Allah, kalau gitu Bukit Sinai aku pilih jadi tempat bincang-bincangku dengan Nabi Musa. Allah suka sama hati yang tawadu, hati yang tawadu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati yang tawadu, insya Allah. Gimana sih Ustazah bedain antara tawadu meminder? Betul nggak? Ya, tawadu meminder. Orang yang minder itu yang dilihat pandangan orang, yang dia nilai pandangan orang. Tapi kalau orang tawadu, yang dia nilai adalah pandangan Allah. Dia merasa dalam pandangan Allah dia bukanlah sesiapa. Gitu. Kalau dia lihat, yang dia pikirin adalah pandangan Allah, kemudian dia merendahkan hatinya, itu adalah tawadhu. Merendahkan hati dalam pandangan Allah. Kalau merendahkan hati dalam pandangan manusia, ntar orang tahu kalau saya tuh sebenarnya nggak pinter. Disuruh baca Quran, gak mau belajar di musola barengan sama orang-orang. Saya kan tawadhu, nanti saya ketahui. Itu bukan tawadhu, namanya minder ya. Kalau buat belajar Al-Quran ya nggak perlu pakai minder, teman-teman saya sekalian. Nah itu bedanya ntar di rumah Abu Ayyub. Berapa lama? 6 bulan. Itu Abu Ayyub punya banyak anak kecil-kecil, kayak 6 beberapa orang gitu anaknya. Semuanya tuh masih kecil-kecil. Yang paling kecil itu masih merangkak, teman-teman sekalian. Abu Ayyub kan minta Nabi Muhammad buat naik ke atas. Rumahnya orang Arab itu atas bawah, tangganya itu di luar buat masuk ke bagian atas. Nabi Muhammad bilang sama Abu Ayyub bilang, silahkan wahai Rasulullah di atas. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub, saya ini kan baru datang, pasti banyak orang-orang yang kepengen menjenguk, kepengen nyambang, pengen datang kepadaku. Kalau saya di atas kesian yang tua-tua susah naiknya Abu Ayyub. Apalagi ini saya baru tahu nih, ternyata emang bener itu ya. Kita kalau udah tua-tua susah mau naik turun tangga. Betul Bu? Ini yang bangsa model duduk per 10 menit ganti posisi. Saya tahu masalahmu. Karena saya bahkan nggak boleh lagi duduk di bawah nih. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jadi sama Nabi dibilangin jangan di atas dong Abu Ayyub, di bawah aja. Gitu Rasul. Baiklah Rasul. Dia pun kemudian manggil anak dan istrinya. Dia bilang, ayo yang berantak-berantakan, yang berantak-berantakan di atas, di bawah diturunkan, dinaikkan ke atas. Nabi Muhammad mau di bawah. Itu kan tadi yang dirapiin kan di atas. Tadi yang dirapiin di atas, sekarang ternyata Nabinya mau di bawah gitu kan. Waduh, gedubrakan tuh keluarga Abu Ayyub. Abu Ayyub bersama dengan keluarganya tinggal di atas. Kalian tahu apa yang Abu Ayyub lakukan?
Semua tempat tidur dipinggir-pinggirin sama Abu Ayyub. Jadi yang di atas rumahnya Abu Ayyub bagian tengahnya yang kiranya di bawah itu ada Nabi Muhammad, tempat tidurnya Nabi apa semuanya di bawah gitu kan. Itu tuh sama Abu Ayyub di atasnya nggak ada apa-apa. Tempat tidurnya dipinggirin, anak-anaknya dipesenin, kalau lewat ya nak ya, minggir aja, di pinggir. Kamu jangan sampai menghalangi wahyu yang turun. Ntar wahyu mau turun nak, Nabi Muhammad kena kamu nak, ya ampun, awas, hati-hati, hati-hati. Diajarkan adab kepada anak-anaknya. Dan sejak Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub, dari awal Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub kalau masak buat sekeluarga, istrinya masak buat sekeluarga, ditaruh di nampan jadi satu. Banyak tuh, karena keluarganya banyak. Itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngelihatnya, Abu Ayyub, makan saya nggak sebanyak ini. Itu makan buat kami semuanya wahai Rasulullah. Lah kok disuguhin ke saya semuanya Abu Ayyub? Makanlah yang kau mau wahai Rasulullah. Izinkan kami untuk makan dari sisa makananmu wahai Rasul. Teman-teman saudara sekalian, hati tuh kalau punya cinta, hati tuh kalau dalam bimbingan Allah, hati kalau punya cinta sama Nabi Muhammad akan berada dalam bimbingan Allah. Hati yang terbimbing oleh Allah tahu apa yang harus dilakukan walaupun tanpa belajar. Abu Ayyub nggak nyari dalil buat nyari berkah. Abu Ayyub nggak nyari apa hukumnya makan dari bekas makanan Nabi Muhammad, nggak pakai. Abu Ayyub nggak pakai nyari-nyari tahu apakah ada keberkahan dalam diri Nabi Muhammad, nggak pakai. Teman-teman saudaraku sekalian, nih makanya nih yang belakang-belakangan suka nyari-nyari segala-gala, cariin dalilnya. Ngapain kalian berdiri ketika kalian mengucapkan salam kepada Nabi itu bid'ah? Lah dia nggak ngerti. Terus-terusin saya marah-marah nih. Masya Allah, Abu Ayyub nggak pakai ada nyari-nyari tahu, tapi hati yang terbimbing faham. Makanya sampai jadi kepikiran suguhin semuanya tuh senampan gede. Nabinya bingung aja. Ya udah, karena mintanya begitu dah. Nabi Muhammad makan, ambil, makan. Udah selesai Nabi Muhammad makan, Abu Ayyub, sudah selesai wahai Rasul. Sudah Abu Ayyub, boleh kami bawa? Silahkan Abu Ayyub, silahkan. Bawa nih, bawa anak-anaknya tuh sama istrinya semua berkumpul nih depan makanan itu. Mereka baca-baca doa dulu kan sebelum makan. Jangan makan dulu, mari kita baca doa dulu, gitu kan? Itu tuh matanya Abu Ayyub, matanya anak-anaknya udah nyari-nyari. Mana dia nih bekas tangannya Nabi Muhammad. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, langsung tuh tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Hari pertama Nabi Muhammad nyampe di rumah Abu Ayyub malam harinya, di saat orang-orang udah pada pulang ke rumah mereka masing-masing, yang berdatangan kan nyambut Nabi Muhammad, bawain makanan, bawain ini, bawaan itu, udah pada pulang semuanya nih, tinggal Abu Ayyub sama ada beberapa orang sahabat aja gitu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub kemudian datang kepada Nabi Muhammad menyerahkan sebuah surat. Ya Rasulullah, ini adalah surat yang dititipkan oleh ayah saya. Ayah saya dari ayahnya. Surat dari Raja Tabban As'ad dititipkan kepada kami, kepada kakek kami, ulama yang nggak mau pulang ke Yaman saat Raja Tabban As'ad mengadakan lawatan ke negeri ini. Ia menitipkan surat untukmu wahai Rasulullah. Dibuka sama Nabi suratnya yang tadi tuh, di awal tadi saya cerita. Ini yang nggak nyambung nih. Yang mana sih?
Dibuka sama Nabi Muhammad suratnya, ternyata isi suratnya ila Nabi akhir zaman, kepada Nabi akhir zaman dari Raja Yaman Tabban As'ad. Wahai Rasulullah, aku denganmu tak pernah berjur iman kepadamu wahai Rasul. Andai aku denganmu berjumpa, andai aku hidup sezaman denganmu, pastilah aku akan menjadi kerabat atau sahabat denganmu wahai Rasulullah. Ucapannya begitu. Nabi tersenyum, digulung kembali surat tersebut, kemudian mengatakan, innahu min ahad rufaqa'i fil jannah, sesungguhnya Raja Tabban As'ad akan menjadi salah satu dari kawan-kawanku di surga. Insya Allah. Ternyata untuk cinta tak perlu jumpa, tapi untuk jumpa kelak di surga dengan baginda Nabi besar Muhammad, seseorang harus memiliki cinta. Kayak kita nih, kita nggak punya kesempatan, kita nggak dikasih sama Allah perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Kita bukan jadi salah satu dari yang menyambut Nabi Muhammad ketika berangkat hijrah. Kita nggak jadi untuk jumpa dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat nanti. Karena meskipun kita hidup tidak sezaman dengan Nabi dan kita tidak dianugerahi Allah pemberian dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita merasa bahwa hati kita punya sejumput cinta kepada Nabi Muhammad. Kan sejak malam, cinta yang saya rasa membuatmu meninggalkan keluarga pada pagi hari ini, meninggalkan kegiatan-kegiatanmu pada pagi hari ini untuk bisa hadir di perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap cinta di dalam hati kita tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Semoga kelak di akhirat nanti kita dapat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, beberapa pelajaran bisa kita ambil dari kisah yang tadi telah saya sampaikan. Yang nomor satunya, yang paling utamanya adalah benahi niat, bagusin niat. Nih mulai besok-besok nih yang bagus niatnya, bahkan mulai sekarang nih yang bagus niatnya, yang bagus niatnya. Yang belum nikah, kalau nanti nikah niatnya pengen tambah deket sama Nabi Muhammad, pengen ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Besok-besok dalam segala hal, kalau pagi-pagi itu, pagi-pagi bangun tidur bis baca doanya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niat hatinya, ya Allah pengen jadi hambamu ya Allah yang salehah, jalanin perintah-perintahmu ya Allah. Kalau lagi baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ya Allah bangun jadi hambamu ya Allah, biar bisa jalanin tugas yang kau berikan kepadaku dengan cara yang terbaik. Kalau lagi baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah bangun jadi umat Nabi Muhammad ya Allah, bangun saya jadi umat Nabi Muhammad, tinggal sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad ya Allah. Terus gitu tiap hari tuh, dari mulai